sekalian, kita lanjutkan pelajaran pada malam hari ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا
min maqami Ibrahim banyak Allah pakai Ibrahim musalla wa ahidna boleh sampai 5 harkat, namanya mad jaiz munfasil karena ada huruf mad bertemu dengan alif dalam 2 kalimat, pisah antara wahidna dan ilah. Sama dengan ilah pun sama, sebutkan mad jaiz munfasil, panjangnya sama. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira an-nun berhadapan dengan ko, disebut ikhfa, an-denungkan tahira baiti Irto-tonya 6 harkat, disebutnya mad wajib muttasil. Mad berhadapan hamzah dalam 1 kalimat. Ifina wal akifina wal ruk'is sujud wal ruk'is sujud. Ka'is sujud Allah kubur adanya di ujung kanan, kalau tengah-tengah kayak ibu itu sudro, kalau akhir sujud sebut kubro. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih menjelaskan tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu telah diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dan seluruh ujian yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim dijalankan dengan sempurna, semuanya dijalankan dengan sempurna. Dan hadirnya Allah, kalau pada ayat ini menjelaskan tentang Allah menjadikan sebagai Baitullah, namanya Ka'bah. Ka'bah itu disebut Baitullah, di mana Ka'bah itu diciptakannya atau dibikinnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada, sampai pada zaman Nabi Ibrahim. Begitu zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu direnovasi karena dulu pernah terjadi banjir besar. Jadi Ka'bah itu hancur sehingga cuma berantakan doang, ngerapih lah bahasanya. Nah, zaman Nabi Ibrahim ini Ka'bah Baitullah direnovasi, dibangun kembali. Gimana dengan siapa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu? Dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah jadi selesai itu Ka'bah yang dibikin oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya, maka Allah nyatakan wa idh ja'alna baita mathabatan linnas, aku jadikan Baitullah itu pertama sebagai masabatan linnas, tempat kembalinya seluruh manusia yang beriman. Masabatan itu maknanya tempat kembali, maka Ka'bah ini dijadikan sebagai kiblatnya seluruh umat Islam ketika dia beribadah sholat Tuhan. Sebut masabatannya itu tempat kembalinya manusia kepada Allah, yang disebut dengan kiblat. Maka umat Islam bukan hanya dari umat orang
Islam bukan hanya dari Indonesia, di seluruh dunia, maka Ka'bah itu adalah tempat kiblatnya dalam melaksanakan sholat bermasalatan linnas. Yang kedua, wa amna masalahnya amna itu artinya tempat keamanan, tempat yang paling aman dari kezaliman. Makanya adanya Ka'bah itu di Masjidil Haram, pas tengah-tengah Masjidil Haram. Atasnya Ka'bah itu kosong, tidak ada atapnya, pokoknya kosong, langsung ke langit rasanya. Pas lewat Ka'bahnya. Dan karena adanya di Masjidil Haram, maka ketika orang mau jahat di dalam Masjidil Haram itu akan diberi keamanan, aman rasanya. Misalnya nih ada maling di luar Masjidil Haram, di puncak-puncak sama askar biasanya. Begitu masuk Masjidil Haram udah nggak berani lagi akar nangkepnya, aman kalau sudah masuk Masjidil Haram, aman. Nggak berani kasar menjual dia seperti dalam masjid, nggak aman Masjidil Haram, nggak aman. Jadi Ka'bah itu adalah satu sebagai sarana tempat untuk ibadah seluruh umat Islam, tempat kembalinya manusia kepada Allah, kemudian amanah, dan juga tempat keamanan buat orang Islam dari kezaliman, dari kejahatan. Dan kemudian Allah merintahkan pada seluruh manusia, terutama orang-orang yang beriman, yang tentunya masuk di dalam orang beriman. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Ini ada yang namanya maqam Ibrahim. Disebut maqam Ibrahim itu bukan kuburannya. Kalau kita kadang menyebut maqam kuburan, maqam itu tempat, bukan kuburan ya. Kuburan di kuburan sekarang bukan. Maqam itu apa? Batu, yang batu itu pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim untuk bikin Ka'bah. Makanya ada di samping Ka'bah. Sehingga itu batu karena seringnya diinjak oleh Nabi Ibrahim untuk mengangkat batu ke atas, itu sampai batu itu legok, celong, celong, cukup bawah. iya celong. Dalam segini ada nih, apa ya, bekas tapaknya Nabi Ibrahim, bekas kakinya. Coba kalau sampai batu yang keras, sampai cekung, sampai dalam, berarti kan batu yang dipanggul oleh Nabi Ibrahim itu berat-berat. Tatakannya batu buat injeknya, bukannya itu apa? Kalau tukang bisa pakai steker. Kalau sekarang steker itu dari bambu itu mereka ini batu, stekernya batu, itu naikin batu. Nabi Ismail ngangkat dari bawah, Nabi Ibrahim ke atas, sampai bekas kakinya, telapak kakinya dalam segini. Berarti kan berat ternyata. Nah, itu namanya maqam Ibrahim. Maqam itu batu yang pernah dipakai diinjak oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Maka dijadikan sejarah, bukan lagi sejarah, monumen bahwa simpelnya itu pinggir di samping Ka'bah. Ini kan Ka'bah itu ada 4 pojok ya. Ini pojok Hajar Aswad, ini rukun Yamani, ini rukun Iraqi, ini rukun Syami. Jadi 4 pojok. Nah, maqam Ibrahim di sini ada ini antara Hajar Aswad ke maqam, pojok yang kedua. Sini ada ini. Karena udah pakai
musola itu tempat sholat artinya. Makanya kalau di sholat di musola itu yang bahwa memang tempat sholat. Nah, artinya apa? Setelah umat Islam to'at mengelilingi Ka'bah 7 putaran, selesai itu disunahkan sholat di Maqam Ibrahim. Gitu. Sholatnya bukan di pas Ibrahimnya di belakang sananya. Apalagi zaman sekarang kan yang waktu itu bukan 100-200 orang, ribuan orang. Jadi sholatnya nggak kalau Maqam Ibrahim di sini. Kalau di sini belum orang. Jauh sudah ada dari 50 meter supaya aman dari orang yang tolak. Yang penting pas korban Maqam Ibrahim. Sholat 2 rakaat dengan sholat tawaf. Kalau selesai tawaf, sholat sunnah itu dianjurkan, bahkan diperintahkan. Wa takhadhu min maqami Ibrahim musholla, jadikanlah maqam Ibrahim tempat untuk sholat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Allah perintahkan lagi kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail supaya apa? Antahira baiti, supaya membersihkan atau menjaga kebersihan rumahku. Atau baiti rumah, maksudnya Baitullah, maksudnya Ka'bah atau Masjidil Haram. Hendaklah Nabi Ibrahim, hendaklah Nabi Ismail engkau bersihkan Baitullah itu. Dari apa? Tentu bersih dari minal aqthan, bersihin dari patung-patung dan berhala-berhala. Karena dulu zaman Nabi Ibrahim itu banyak sekali patung-patung disimpan di atas Ka'bah. Zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bikin, malah orang-orang kafir di atas berhala, di atas Ka'bah itu banyak disimpan patung-patung, sembahan-sembahan mereka. Kalau nggak salah sampai jumlahnya itu ada 360 patung. Itu dia untuk disembah, bukan ditaruh orang sembah sama raja Namrus. Makanya gitu zaman Ibrahim, karena sudah dibersihin semua, jangan sampai ada satu patung, jangan sampai ada satu patung pun yang ada di atas Ka'bah. Akhirnya bersih sama Nabi Ibrahim. Begitu rajanya lagi nggak ada, tak berangkat kemana, Ibrahim itu naik ke Ka'bah, dihancurin dibersih semua. Ka'bah patung-patungnya yang gede yang kecil, cuma disisain satu patung. Disisain satu patung yang paling gede sama Nabi Ibrahim. Kemudian tampaknya yang bekas hancurin patung itu ditaruh di lehernya patung yang gede. Taruh leher. Nabi Ibrahim pintar, Nabi Rasul ilhamnya tinggi. Gak lama kemudian raja pulang sama rakyatnya. Begitu masuk Masjidil Haram, mau menyembah Tuhan tuannya juga hancur. Pokoknya patung pada hancur begini. Siapa yang hancur? Tuhan-tuhan kita semua. Kata raja, siapa lagi begini yang jahat sama agama kita? Oh, Ibrahim ini terjadi mah. Kasih Ibrahim yang nggak suka dengan Tuhan-tuhan kita. Panggil Ibrahim. Dipanggil tanya, benar kamu Ibrahim yang menghancurkan patung-patung kami atau Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim jawabnya tidak. Kata Ibrahim, no, yang hancurin no. Kan ada patungnya dia sisa itu no. Tampaknya masih leher no. Maksudnya tunjuk kemari, maka dibengkok kita. Sisi ini terlalu bohong, tapi kayak bohong. No, yang hancurin no. Ini memang orang yang masih
Itu Pak Tuh bisa apa-apa, gerak pun nggak bisa. Oh disembah-sembah, tambah marah. Tambah marah raja. Wah kalau gini berantakan. Ada tatap boroboro bawa apa ini? Sudah karena kita biar aman, kita ibadah, kata mereka. Kita bakar saja bro. Dibakar dulu. Kumpulin kayu-kayu keren semua, tumpukan kayu tinggi sekali, ada kayak 40 meter tumpukan kayunya untuk apa? Membakar Nabi Ibrahim. Udah nyala, aku gede banget. Dia pengen puas ada biar boleh pas tengah-tengah api itu. Cuman repot, lemparnya gimana? Berat ya. Nggak bisa sendirian, digotong itu nggak sampai tengah, harus waktu nyipingin doang paling sampai. Ada bantuan yang siap membantu. Siapa? Iblis, laknatullah. Setan siap membantu. Kata setan, jadi aku bantuin. Dia bikin ketapel. Obatnya ini Nabi Ibrahim. Dia pakai ketapel. Udah apa ketapelnya? Bro, pas tengah-tengah api, obat api, baru mereka senang. Tuh, berarti makanya jangan macam-macam hancurin Tuhan itu akibatnya gak akan angus dulu. Lama tuh nggak sehari nggak cukup tuh, sehari nggak padam, masih tuh. Besok-besoknya penasaran, apinya sudah reda, apinya sudah mati. Penasaran lah dia yang pengen tahu kayak apa sih arahnya Nabi Ibrahim. Pengen lihat arahnya Nabi Ibrahim. Kata Amos, kenapa dia udah bagus? Coba yuk kita cari arahnya Nabi Ibrahim. Kita Amos, ayo kali masuk. Pas tahu tengah-tengah ternyata ada taman indah sekali. Ada taman kanten. Nabi Ibrahim lagi duduk aja. Lu cinta sama manusia, Ibrahim yang lu bakar. Enggak, lu bukan. Gua Ibrahim, waduh. Benar ternyata Ibrahim bukan pembakar, justru lagi duduk di taman yang banyak pohon-pohonan, yang banyak buah-buah dan sebagainya. Subhanallah, keajaiban namanya juga mukjizat Nabi Ibrahim. Subhanallah. Ketika Nabi Ibrahim melempar ke api itu kan Allah ngomong sama api itu. Kata Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apiku, bardan dinginlah kamu, wa salaman dan selamatkanlah Ibrahim. Itu api yang sifatnya panas membakar, karena perintah Allah supaya dingin. Api jadi dingin. Kalau kata saya aneh ya, kalau api banget panas. Karena perintah Allah nurut, api itu nurut. Karena perintah Allah, makhluk Allah suruh dingin. Wassalaman, selamatkan Ibrahim, selamat. Bagusnya ada bahasa wassalaman, bukan dingin doang. Coba kalau Allah perintahkan, api dingin loh, dingin doang. Bisa jadi Nabi Ibrahim mati juga, kedinginan nanti. Tapi ada wassalam, selamatkan. Subhanallah. Inilah pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, akhirnya selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu cerita Nabi Ibrahim tentang ujian yang ditimpakan Nabi Ibrahim. Di antaranya Nabi Ibrahim itu harus dibatalkan karena memang Ibrahim tidak salah, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail al-Qahira baitiya. Hendaklah Ibrahim Ismail untuk mensucikan, membersihkan rumah Allah, yaitu Baitullah, dari patung-patung dan berhala. Bersih aja semua, nggak ada lagi yang namanya patung.
Kemudian fungsinya Masjidil Haram atau Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, fungsinya untuk apa? Yang pertama, Taifin, difungsikan untuk tawaf. Taif itu orang-orang yang tawaf. Jadi Masjidil Haram itu dipakai buat tawaf. Tawaf itu mengelilingi Baitullah sebanyak 7 putaran. Itu namanya tawaf. Tawaf juga macam-macam, ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf sunnah, ada tawaf wada dan sebagainya. Insyaallah nantilah kita akan praktekin baik tawaf qudum, tawaf sunnah, tawaf wada dan sebagainya. Insyaallah kita akan praktekin kalau kita sama-sama berangkat umroh. Ini susah praktekin di sini mah. Bisa praktekin di top bersaudara. Ya. Kalau kita insyaallah berangkat umroh bisa. Yang kedua, fungsinya Masjidil Haram untuk apa? Wal akifin, dipakai untuk iktikaf. Akif itu orang yang beriktikaf. Di fungsinya Masjidil Haram dipakai untuk iktikaf. Iktikaf apa? Diam di masjid walaupun hanya 5 menit bisa jadikan iktikaf. Kayak kita nih, karena di masjid bisa dikatakan iktikaf karena kita lagi diam di masjid. Asalkan tadi baru datang langsung niat dulu. Kalau nggak niat iktikaf menjadi iktikaf ya. Makanya setiap masuk masjid niat iktikaf. Namanya itu an-atakifu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arabnya cukup di hati kita, saya niat iktikaf di masjid karena Allah. Di salat sunnah saya langsung. Jadi nilai iktikaf semua. Nah, itu apalagi Ramadan itu Masjidil Haram penuh dengan orang yang beriktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Masya Allah. Katanya yang umroh masjid di bulan Ramadan itu Masjidil Haram penuh karena pada mengejar Lailatul Qadar. Itu fungsinya wal-akifin untuk iktikaf di masjid. Yang ketiga, warukai sujud, warukai dan dipakai untuk ruku, wasujud dan sujud. Rukai sujud maksudnya sholat. Karena ruku ada dalam sholat, sujud pun dalam sholat, maka warukai sujud maksudnya sholat. Jadi fungsinya Masjidil Haram untuk dipakai sholat. Jadi kalau kita lihat dengan ayat ini bahwa Masjid Haram itu satu huruf bersih. Allah perintahkan supaya suci bersih, jangan ada yang kotor. Apalagi kotor dari patung-patung. Yang kedua, dipakai Masjidil Haram untuk tawaf. Dan yang ketiga untuk iktikaf. Dan yang keempat untuk sholat. Dan ini dicontohkan oleh Masjidil Haram buat masjid-masjid yang lain. Karena di dunia ini masjid ribuan, bahkan ada jutaan masjid. Jadi nyontohnya semua kepada Masjidil Haram tentang memakmurkan, meramaikan masjid-masjid, sehingga masjid itu selalu ramai, selalu makmur dengan isinya. Kalau di Masjidil Haram ada tawaf, di masjid-masjid lain ada, bolehlah tawaf nggak ada di masjid-masjid yang lain. Tapi kalau untuk iktikaf itu boleh, bukan boleh, sunnahkan di setiap masjid mana saja, masjid atau mushola siapa saja hendaklah dipakai juga buat iktikaf, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena memang fungsinya, manfaat daripada masjid mushola itu untuk iktikaf, ya, iktikaf. Yang kedua, orang sujud juga fungsi masjid yang kalau kita contoh dari Masjidil Haram nanti dipakai buat sholat, buat rukuk, buat sujud dan sebagainya. Ini namanya orang yang memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Kita sudah ngerti ayatnya, hadisnya. Orang yang suka memakmurkan masjid di mana untuk panggilannya, ya. Nah, surat
sebagainya. Itulah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan yang dapat memakmurkan rumah Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah Masjidil Haram ini adalah masjid yang paling mulia dan paling besar pahalanya ketika berada di Masjidil Haram. Masjid-masjid yang lain bisa nyontoh cara memakmurkannya dengan mencontoh Masjidil Haram. Itu Masjidil Haram itu 24 jam, nggak ada berhentinya orang ibadah. 24 jam tiap hari. Yang sholat ada, yang lagi baca Quran ada, lagi ngaji juga banyak, yang zikir baik ada, yang tawaf aja berhenti 24. Disebut hidup amal-amal masjid 24 jam. Makanya hikmahnya apa? Gara-gara Masjidil Haram ini hidup amal-amal ibadah selama 24 jam, akhirnya Allah turunkan keberkahan buat negeri Mekah. Coba Mekah gimana tuh keberkahan? Amat luar biasa rezeki yang Allah limpahkan buat ahli Mekah. Karena gara-gara masjidnya makmur, banyak yang ibadah. Ribuan orang tiap hari datang ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan masjid kita begitu juga makmur. Ya kalau nggak saya 24 jam ya sejam-sejam lagi, minimal 5 waktu